Selamat malam pemirsa. Satu hari jelang putusan MK, kita hadir dengan special report jelang sidang MK bersama saya Kania Sutisnawinata, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa di sini juga hadir ada 3 rekan saya. Kita berempat di sini akan membedah lebih jauh. Selamat malam semuanya. Dari sejak awal tadi kita sudah mendengarkan kutipannya salah satu hakim MK Saldi Isra yang mengingatkan agar sidang ini tidak dimanfaatkan menjadi ruang panggung drama begitu ya, tapi drama itulah yang kemudian disuguhkan paling tidak selama 5 kali persidangan dan dinikmati oleh pemirsa seluruh Indonesia. Pemirsa seluruh Indonesia, drama. Maka memang banyak yang didramatisir dalam yang penting sudah banyak kita baca, sudah banyak kita nonton. Tetapi saya mengamati bahwa ada 2 part yang mungkin perlu kita perhatikan. Di persidangan kali ini ada dramatisasi dan ada drama. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Kalau yang kita sebut sebagai dramatisasi tadi, seperti yang dikatakan oleh Hakim Saldi Isra, Hakim Konstitusi, yang meminta BW untuk tidak mendramatisir tentang ancaman terhadap saksi. Tapi apa sih yang kita bisa lihat yang lainnya? Itu pembelaan itu seperti pidato politik. Kalau kita lihat di situ. Kemudian dibilang ada kecurangan terstruktur, masif dan sistematis. TSM ya. Sistematis dan lalu kemudian ketika kita ikuti persidangannya, apakah buktinya apa gitu, itu sejauh ini kita tidak lihat. Lalu kemudian bagaimana kuasa hukum pemohon meminta negara ikut membantu membuktikan karena tidak punya cukup waktu untuk memberi bukti, karena kemudian ada penggelembungan 22 juta suara. Itu suatu hal yang menurut saya begitu luar biasa. Lalu kemudian menuduh BUMN, menuduh ASN yang memihak atau dipakai oleh pasangan paslon 01, yang di dalam berbagai survei yang kemudian dikemukakan katanya ASN maupun BUMN itu justru memenangkan 02. Nah, itu dramatisasi. Dramanya kalau kita lihat ya, ada beberapa yang menurut saya kalau kita lihat. Bang Don lengkap ya mengenai. Ya, saya ini bagaimana hakim hampir mengusir Bambang Wijoyanto. Kan kita semua sama-sama menyaksikan 2 kali bahkan tadi. Kita semua makan napas begitu ya ketika ada perdebatan itu. Bagaimana kemudian BW juga marah pada orang yang ada dekat barang bukti yang mau memotret. Itu juga drama yang kita bisa lihat. Lalu kemudian bagaimana ada tersangka yang kabur hanya untuk menjadi saksi 02. Itu juga menarik. Itu pakai kacamata hitam lagi. Itu menarik. Ada saksi yang kemudian kalau kita lihat agak apa gitu, lalu kemudian ternyata minta tahan kencing. Dan menurut Hakim Saldi hanya itulah yang bisa menghentikan sementara waktu. Saya hanya memperhatikan yang kecil-kecil karena yang besar-besar tapi tadi Bang Don mengatakan bahwa ini ada drama. Karena ada beberapa kesaksian. Sebenarnya ini untuk memberikan contoh juga kepada pemirsa, ini ada beberapa kesaksian yang mungkin bisa kita hadirkan kembali. Memang salah satu dalil yang diajukan oleh pihak pemohon yaitu Prabowo Sandi adalah adanya pelanggaran dan kecurangan pada Pilpres 2019 secara terstruktur, sistematif dan masif melalui penggelembungan dan juga pencurian suara. Termasuk yang dipermasalahkan adalah angka jumlah pemilih dalam DBT, di mana menurut mereka ada sekitar 17,5 juta pemilih yang dipertanyakan eksistensinya. Kita akan dengarkan bagaimana keterangan dari salah satu saksi mengenai hal ini, yaitu Agus Maksum yang juga merupakan relawan IT Prabowo Sandi. Kita simak bersama-sama. DPT tidak wajar berkode khusus 17,5 juta, kemudian yang paling penting adalah adanya KK manipulatif sebanyak 117.333 dan adanya data invalid di 5 provinsi sebanyak 18,8 juta. Yang paling penting adalah file data tidak wajar berkode khusus sebanyak 17,5 juta yang kami laporkan, yaitu adanya DPT bertanggal lahir 0107 atau 1 Juli sebanyak 9,8 juta, tepatnya 9.817.003. Apakah saudara bisa memastikan berapa yang hadir memilih dari 17,5 juta itu? Saudara sebagai bagian dari BPN 02 yang punya data, pegang nama, untuk memastikan di lapangan di TPS berapa yang hadir memilih. Tentu saja kami tidak tahu karena kami tentu cukup aja tidak tahu. Jadi di antara 17,5 juta itu saudara tidak tahu bahwa apakah dia memberi suara atau tidak di TPS. Betul. Saudara tidak tahu. Iya.
Itu adalah salah satu kesaksian begitu ya. Mungkin kalau misalnya kita melihat bisa dipatahkan begitu ya argumentasinya. Karena ketika ditanyakan apakah Anda melihat secara langsung tidak tahu gitu. Apakah bisa memastikan bahwa mereka hadir di situ tidak tahu gitu. Karena keterangan saksi ini tidak hanya berupa keterangan saksi tapi juga harus ada korelasinya dengan kemudian apakah ini berhubungan dengan hasil selisih penghitungan suara, apakah ini berhubungan dengan pengguna hak pilih itu sendiri. Sehingga tadi Hakim Aswanto langsung mengatakan bilang saja tidak tahu, tidak usah kemudian berpanjang-panjang alasannya. Karena kesaksian itu haruslah sesuatu yang faktual. Betul. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Itu tidak boleh imajiner, tidak boleh beropini. Opini itu bisa menyesatkan dan bisa setengah benar, bisa setengah salah. Tapi fakta itu suci. Makanya hakim-hakim itu menanyakan seperti ini. Thought questions, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa menukik untuk bisa mendapatkan kebenaran, ya akhirnya kemudian akan terungkap. Kalau kita lihat bagaimana para saksi kemudian ditanya, kenapa Pak? Yang jelas keberadaan dari fakta, dari saksi fakta ini tentunya harus bisa menjawab apa permohonan-permohonan yang sudah didalilkan. Ada 7 awalnya kemudian bertambah lagi menjadi 15 begitu. Yang ini juga menjadi perdebatan sendiri. Apakah nanti kira-kira besok sewaktu hakim konstitusi membacakan putusan diakomodir atau tidak dari permohonan tambahan dari yang sebelumnya 7 menjadi 15 ini. Ini menjadi menarik mungkin sisi-sisi lain yang sisa-sisa begitu ya, yang apa yang masih bisa kita bicarakan sebelum menunggu putusan besok. Betul. Ada lagi soal kesaksian Agus Maksum ini juga sebenarnya dipertanyakan oleh Hakim Eni Nirbaningsih selaku salah satu hakim juga dari Mahkamah Konstitusi yang meminta kuasa hukum pihak termohon untuk menghadirkan bukti P155, namun pihak kuasa pemohon meminta waktu untuk menyiapkannya. Saya ingin kemudian, karena ini menyebutkan buktinya adalah P155, saya mohon dihadirkan bukti P155 untuk saya konfrontir kemudian dengan bukti yang disampaikan oleh KPU. Karena saya cari di sini bukti P155 yang menunjukkan 17,5 juta itu tidak ada. Tolong dihadirkan. Waktu itu kami sudah menyerahkan dalam bentuk file. Bukan saudara yang menjawab. Itu bukan tugasnya Bapak itu. Yang mulia, terima kasih. Mohon kami diberi waktu oleh karena yang PIC-nya menyusun ini sedang saudara Zulfadli, saudara Dorel Amir sedang mengurus dokumen-dokumen. Sudah terdaftar tapi tidak ada fisiknya begitu. Makanya ini adalah sebuah thought questions yang saya bilang tadi, itu sebuah pertanyaan yang menukik tajam untuk langsung ke persoalan. Karena ini adalah menyangkut inti. Dan kalau kita selalu bicara ketika kalian berinterview kan selalu ada pertanyaan yang bagaimana membuat pertanyaan progress logically from point to point. Dari satu hal ke hal yang lain makin ke dalam, makin ke dalam. Lalu diketahuilah apakah keterangan itu bohong, apakah dia punya fakta atau justru dia memproduksi fakta atau memproduksi opini. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat menjadi kunci. Dan saya kira kita melihat pertanyaan hakim, kemudian melihat pertanyaan satu sama lain yang beredar di sini, banyak pertanyaan kunci yang kemudian mengungkap paling tidak kita punya gambaran. Apakah orang mengatakan sebuah fakta atau beberapa fakta dan sesuai runutan logika gitu ya. Ataukah ada gambaran sebetulnya itu disusun, itu dikarang atau apapun lah. Atau hanya faktanya sebagian kecil, tidak menggambarkan misalnya orang mengatakan 22 juta penggelembungan. Apa mungkin? Apa buktinya? Pertanyaan itu selesai. Dan ini soal logika begitu Bang. Logika dan fakta. Logika dan fakta. Saya teringat ketika baru terjun menjadi wartawan, ada seseorang yang mengingatkan saya, jadi wartawan itu mudah, gunakan logika. Dan logika ini yang kemarin berbicara ketika soal tadi Hakim Eni begitu mempertanyakan bukti P155 ini mana. Dan ketika ada satu tim kuasa hukum yang mendalilkan satu permohonan untuk dibuktikan dengan bukti-buktinya, alat-alat buktinya. Dan buktinya tidak ada. Dan buktinya tidak ada, bahkan akhirnya ditarik. Itu kan juga menjadi logika lagi, pertanyaan logika. Ini mengapa bisa ditarik? Apakah itu artinya tidak pentingkah? Kemudian akhirnya ditarik? Atau bagaimana? Seharusnya kan penting untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang sudah diajukan. Tapi kenapa bisa ditarik? Karena itu menjadi pertanyaan logika lagi. Pembuktian ataupun kekuatan pembuktian yang pertama adalah surat dokumen. Baru kemudian setelah itu keterangan saksi fakta. Baik, kita masih ada... Itu mungkin dramanya, Bang. Kenapa? Itu mungkin dramanya lagi. Itu mungkin dramanya. Tapi paling tidak kita sudah melihat, paling tidak ya, kita secara samar sih sudah melihat begitu ya, bahwa... Bukan saja kita, menurut saya publik yang menonton juga sidang itu ya. Yang menonton dengan menggunakan logikanya masing-masing. Tetapi ada juga yang bisa memakan penjelasan dari
teman-teman di BPN tentu ada juga yang pikir oh ini benar gitu. Tetapi menurut saya secara umum kita sudah bisa lihat gambarannya seperti apa. Gambarannya itu karena itu misalnya orang seperti Mahfud MD atau siapapun pakar sudah bisa melihat sudah mengeluarkan prediksi-prediksinya begitu ya. Paling tidak kita tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului. Tapi boleh kita tanyakan gitu ya nanti salah satu narasumber atau narasumber satu-satunya narasumber istimewa yang akan hadir sesaat lagi bersama kami. Tadi sudah sempat mungkin sudah dipromosikan juga. Sejauh ini kita sudah mendapatkan kesempatan untuk mewawancara dengan guru besar ilmu hukum dari UGM yang juga merupakan saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang MK, yaitu Profesor Omar Syarif Hiyari. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi wawancaranya akan kami hadirkan. Iya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam special report jelang putusan MK. Dan ada yang ingin dikomentari terlebih dahulu sebelum saya memperkenalkan narasumber yang akan bergabung bersama kami dari luar studio. Tadi ada beberapa cuplikan dari sidang MK begitu yang mungkin bisa dikomentari terlebih dahulu. Ini saksi Profesor Edward ini sangat mengagumkan. Saya kira layak kemudian jadi viral. Apa sebetulnya rahasianya? Karena Profesor Edward ini bisa menjawab mengapa begini, mengapa begitu. Misalnya, mengapa seorang yang mendalilkan itu harus membuktikan. Lalu kemudian mengapa MK itu kan speedy trial kan, lalu diminta oleh kuasa hukum BPN untuk mengatakan itu ini terlalu pendek sehingga tidak bisa membuktikan. Profesor menjawab, memang undang-undangnya didesain MK itu mengadili perhitungan suara. Hasil penghitungan suara Pilpres. Jadi bukan untuk mengadili kecurangan. Baru kita mengerti, oh ternyata memang didesain begini oleh DPR, lalu tidak ada alasan untuk mengatakan harus menyidangkan untuk apakah perlu waktu lama dan seterusnya. Itu sangat menarik. Ketika beliau bisa menjawab mengapanya, saya bisa mengerti kenapa viral kesaksian beliau dan kemudian dianggap saksi tingkat dewa. Saksi tingkat dewa. Coba silakan saksi tingkat dewanya berarti lanjut. Kalau begitu kita langsung sapa saat ini bergabung bersama kami dari luar studio guru besar ilmu hukum dari UGM Profesor Edward Omar Syarif Hiyari. Selamat malam, Prof Edi. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam special report. Prof Edi, saya ingin langsung menguji Anda, begitu sebagai saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang MK ya. Bisa Anda sebutkan paling tidak 3 alasan mengapa dalil TSM yang diajukan oleh pihak pemohon ini tidak layak untuk diterima? Begini ya, jadi saya berbicara segala sesuatu saya menggunakan asas dan teori hukum. Jadi saya memang ketika pada awal mengambil sekolah doktor di Fakultas Hukum UGM, saya diajarkan oleh guru-guru saya bahwa yang harus dikuatkan bagi seorang yang menempuh studi S3 di Fakultas Hukum UGM itu adalah asas dan teori hukum. Oleh karena itu sebenarnya sederhana saja ketika saya menanggapi permohonan dari kuasa hukum pemohon dengan menggunakan asas-asas hukum yang sebetulnya itu sudah kita pelajari mulai pada strata 1 sampai pada strata 3. Misalnya ketika mendalilkan sesuatu, menuduh sesuatu, menggugat sesuatu, maka dialah yang berkewajiban untuk membuktikan. Mengapa demikian? Saya katakan kalau orang menuduh, mendakwa, menuntut, memohon, kalau kemudian dia tidak membuktikan, lalu apa bedanya dengan fitnah dan hoaks? Oleh karena itu memang dia diembani untuk membuktikan. Jadi ketika orang mendalilkan dia mempunyai satu hak, maka dialah yang harus membuktikan. Itu yang pertama, misalnya salah satu contoh ya. Kemudian yang kedua, ketika fundamentum petendi atau dasar permohonan, dasar gugatan yang dilakukan oleh kuasa hukum pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili persoalan TSM dengan mengambil jurisprudensi pilkada yang terjadi antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Yang teman-teman harus pahami bahwa ingat tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 kita mengalami sesuatu yang disebut dengan istilah Rex Vacuum. Rex Vacuum itu apa? Kekosongan hukum. Ketika terjadi kekosongan hukum, disitulah hakim boleh menemukan hukum. Jadi bila mana hukum boleh ditemukan,
hukum boleh ditemukan atau boleh menemukan hukum itu dalam 3 hal. Yang pertama, apabila memang peristiwa konkret itu sama sekali tidak diatur oleh peraturan hukum. Yang kedua, apabila aturan hukum yang ada itu dia saling tumpang tindih atau bersifat ambigu. Atau yang ketiga, peristiwa konkret yang terjadi itu sama sekali tidak dipikirkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam yang terjadi sepanjang tahun 2008 dan tahun 2014, ingat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa pilkada, dia bukan lahir dari undang-undang, bukan. Jadi karena ada satu kekosongan lalu itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Ketika terjadi kekosongan hukum itulah, lalu kemudian hakim Mahkamah Konstitusi melakukan suatu reksfinding atau penemuan hukum. Hal ini jauh berbeda dengan ketika pasca tahun 2014, lalu terlebih-lebih dengan adanya kodifikasi pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ini mengambil praktek-praktek putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lainnya itu kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah ada pembagian-pembagian, sudah ada distribusi kewenangan, apa yang hendak diselesaikan oleh Bawaslu, apa yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, apa yang harus diselesaikan oleh Dewan Kehormatan DKPP itu, kemudian KPU maupun Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Umum. Baik, itu alasan nomor 2. Alasan ketiga, Prof? Ya, alasan ketiga sebetulnya lebih pada persoalan pembuktian ya. Jadi saya tidak arif juga kalau misalnya pada saat sidang itu harus mengomentari. Jadi misalnya mengenai saksi. Jadi saya mau katakan dulu ya. Nah itu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Anda menilai kualitas dari kesaksian dan juga bukti yang dihadirkan pihak pemohon untuk membuktikan TSM? Ya, begini Mbak. Jadi waktu itu kan saya dipersoalkan oleh Mas Bambang bahwa Anda harus menunjukkan bahwa Anda ini punya keterkaitan dengan pemilu, lalu Anda tidak hanya ahli dalam hukum pembuktian, tapi khusus pembuktian pemilu. Ini sebetulnya kan orang yang tidak mengerti teori ketika bertanya demikian. Bahwa sebetulnya yang namanya hukum pembuktian ini berlaku universal. Dia berlaku universal. Bahwa ada perbedaan prinsip antara pembuktian di dalam konteks pidana, ada perbedaan pembuktian dalam konteks perdata, ada perbedaan pembuktian dalam konteks perkara administrasi negara, termasuk perbedaan pembuktian di forum Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya itu adalah perbedaan-perbedaan dalam penggunaan dasar teori apa yang digunakan. Itu yang kemudian saya katakan bahwa pembuktian di Mahkamah Konstitusi itu tidak ansih dalam rangka mencari kebenaran material, tapi juga dia mencari kebenaran formil. Jadi di satu sisi hakim memutus perkara berdasarkan 2 alat bukti, menimbulkan keyakinan itu material. Tetapi ketika berbicara mengenai hierarki alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang MK, nomor 1 adalah surat, kemudian keterangan para pihak, baru keterangan saksi. Hierarki alat bukti itu sebetulnya dia lebih pada suatu kebenaran formil. Sebetulnya halnya sangat sederhana. Ketika berbicara mengenai alat bukti saksi, ya, maka di situ ada 5 hal yang harus dijawab oleh alat bukti saksi. Yang pertama adalah mengenai latar belakang saksi itu. Latar belakang saksi ini amat sangat penting. Ini mohon maaf ya, saya harus mengatakan misalnya nih ya, kuasa hukum pemohon menghadirkan seorang saksi yang berstatus sebagai tersangka. Lalu kemudian dia datang ke dalam sidang Mahkamah Konstitusi itu, lalu dipertanyakan, ini dia izin betul ada izin resmi? Oh ternyata dia izin, dia menipu bahwa ternyata mengantar ibunya yang sakit. Jadi sebetulnya dari segi kualitas saksi ini saja sudah dipertanyakan. Belum lagi yang kedua. Yang kedua itu yang harus dipertanyakan mengenai seorang saksi itu adalah persoalan mengenai substansi kesaksian itu. Lalu yang ketiga, bagaimana cara dia memperoleh substansi kesaksian itu? Itu ada 3 kemungkinan. Apakah dia lihat, dia dengar, atau ia alami sendiri. Baru yang keempat, mengapa? Atau dalam konteks apa? Anda lihat, Anda alami, dan kemudian Anda dengar sendiri. Baru yang kelima, persesuaian antara kesaksian yang satu dengan alat bukti lainnya. Jadi kalau menurut Anda, Prof. Edi, apa yang terjadi sehingga muncullah masalah-masalah di kemudian hari ketika pembuktian di persidangan, ada saksi yang kualitasnya juga dipertanyakan, bahkan juga alat bukti sempat ada yang sudah diajukan, tapi akhirnya tidak terverifikasi karena ada formalitas beracara di Mahkamah Konstitusi seperti yang dipermasalahkan bukti P155 yang akhirnya kemudian
ditarik. Padahal ini kan bukti yang seharusnya bisa menguatkan dalil-dalil permohonan yang sudah diajukan. Ada 15 loh poin dalil permohonan. Apa yang terjadi sebenarnya menurut Anda? Jadi begini, ketika dalam Undang-Undang MK menempatkan surat-surat sebagai alat bukti yang nomor 1 disebut ya, itu berarti dia kan adalah alat bukti primer. Lalu kemudian bagaimana untuk memperkuat alat bukti primer ini, maka ada yang disebut dengan istilah corroborating evidence. Jadi corroborating evidence itu adalah bukti yang satu mensupport bukti yang lain. Ketika alat bukti primer itu tidak ada, lalu kemudian apa yang akan disupport? Tetapi kembali lagi ini semua tergantung dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Memang ada kemudian dalam kesaksian ahli, jadi dalam kesaksian ahli maupun kesaksian fakta. Tetapi saya mau mengatakan bahwa apa yang dipertanyakan oleh Yang Mulia Profesor Eni Nurmandingsi itu sangat relevan dan sangat fundamental ketika saksi berbicara, bercerita panjang lebar, tetapi kemudian surat-surat sebagai alat bukti primer yang pertama kali disebut itu kemudian dia tidak bisa disajikan di depan sidang Mahkamah Konstitusi. Ditarik akhirnya, batal. Artinya kalau kita melihat dari soal kekuatan pembuktian ya sebetulnya dia tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun. Tetapi kembali lagi saya katakan menarik dari pernyataan dari dikembalikan pada pertimbangan hakim. Nah, menarik hakim, gitu ya. Bang Don mungkin ingin komentari soal bahwa itu akan dikembalikan lagi kepada pertimbangan hakim. Menjadi sakral sekali berarti. Ya memang persidangan ini menjadi sakral karena hakim harus mengambil keputusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Wakil Tuhan. Iya, makanya itu nggak bisa kita masuk ke pengadilan itu dengan kesaksian yang abal-abal atau you tidak menghormati forum pengadilannya. Ketika itu berlangsung bisa dianggap sebagai contempt of court. Ya, ini betul-betul sebuah ruang yang sakral. Kalau kita ke Singapura, you masuk ke persidangan itu orang harus datang dengan menundukkan kepala. Ketika orang keluar dari ruang mau rehat dari persidangan, orang juga harus tunduk dulu, baru dia boleh keluar. Dan itu tidak boleh berbisik dan tidak boleh duduk begini. Harus duduk tegak. Itu untuk menunjukkan penghormatan kepada ruang. Jadi apakah kesakralan itu kemarin terlihat selama 5 kali persidangan? 6 kali persidangan. Iya, saya melihat ya, walaupun kemudian nanti boleh dijawab setelah jeda begitu ya Bang. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan wawancara kami tentunya masih akan kami hadirkan kembali saat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa langsung saja kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Guru Besar Ilmu Hukum dari UGM Profesor Edward Omar Syarif Yari yang bergabung bersama kami dari luar studio. Prof, masih bersama kami ya Prof? Iya, Mbak. Ya, Prof Edi, saya ingin menanyakan satu hal. Karena secara sense, publik itu melihat kesaksian dan persidangan, lalu kemudian mereka bisa mengambil kesimpulan, keputusan apa yang akan diambil oleh majelis hakim. Tetapi selalu ada pertanyaan karena selain bukti ada keyakinan hakim untuk memutuskan seperti apa. Dan kita selalu atau sering mendengar cerita soal keyakinan ini. Ada untuk beberapa kasus ada cerita-cerita jual beli keyakinan hakim. Saya tidak tahu, saya tidak berprasangka buruk. Tetapi salah satu proses kenapa kemudian orang bicara soal mafia peradilan di Indonesia itu adalah soal jual beli keyakinan hakim ini untuk kemudian mempengaruhi keputusannya seperti apa. Saya tentu berharap bahwa itu tidak akan terjadi di majelis hakim konstitusi kali ini. Apa yang Prof bisa jelaskan tentang yang ini, keyakinan ini? Ya, yang pertama Bang Don, yang namanya keyakinan hakim ini tidak terlepas dari pengertian konvensional dalam persoalan pembuktian. Jadi ada 3 pengertian pembuktian. Yang pertama itu adalah pengertian secara logis. Kalau pengertian secara logis, ini yang dicari adalah kebenaran formal. Artinya pembuktian itu tidak terbantahkan. Dia bersifat probatio plena, bersifat bukti penuh yang kemudian tidak dimungkinkan bukti lawan. Yang kedua adalah pengertian pembuktian secara konvensional. Pengertian pembuktian secara konvensional ini semata-mata adalah dia menggunakan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu seperti apa? Keyakinan hakim yang tahu itu hanya 2, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan hakim itu sendiri. Karena itu sangat bersifat subjektivitas. Tetapi yang harus dipegang dari keyakinan hakim adalah
apabila terdapat keraguan-raguan dalam pengertian dalam bahasa hukum disebut dengan istilah in dubio pro reo. Apabila terdapat keraguan-raguan, maka dia harus mengambil suatu putusan yang meringankan. Kalau dalam konteks pidana misalnya, ketika dalam suatu keraguan-raguan, maka dia harus mengambilkan putusan yang meringankan dalam konteks membebaskan terdakwa. Kalau dalam konteks perdata, apabila ada gugatan lalu terdapat keraguan-raguan, maka dia akan menolak gugatan tersebut. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, apabila memang permohonan yang diajukan itu, kemudian kalau kita bicara sekali lagi dalam konteks keyakinan hakim, di mana antara satu misalnya ya, antara dalil yang satu dengan dalil yang lain kemudian tidak bisa dibuktikan. Lalu kemudian yang kedua, yang diajukan dalam fundamentum perdata itu menjadi tidak fokus. Ya, ada campur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian yang berikut, bahwa antara petitum yang satu dengan petitum yang lain, yang saya katakan terjadi contradictio interminis. Dari hal ini saja sebetulnya dengan memperoleh keyakinan tersebut, subjektivitas akan main, bahwa ya tanpa mendahului putusan besok, ya saya berkeyakinan bahwa putusan itu akan ditolak. Tetapi sekali lagi saya tidak mendahului putusan hakim. Tetapi kemudian kembali kepada pertanyaan Bang Don tadi, Ya, tanpa mendahului putusan MK besok, kalau misalnya kita merujuk dari pernyataan mantan Ketua Hakim MK, Profesor Mahfud MD menganggap dalam sidang MK saat ini, Hakim MK akan lebih mudah memutuskan perkara dibandingkan kasus sengketa Pilpres di 2009. Hal ini karena dalam sidang MK kali ini tidak ada adu bukti dan adu dokumen. Pendapat Anda seperti apa, Prof. Edi? Ya, saya kira kalau Prof. Mahfud mengatakan demikian, beliau orang yang sangat profesional, beliau mantan hakim konstitusi, beliau punya pengalaman untuk memutuskan perkara selama 5 tahun beliau menjabat sebagai hakim MK. Artinya apa? Ketika misalnya, saya ambil contoh begini ya, dikatakan bahwa 22 juta suara itu adalah berdasarkan DPT siluman, suara yang ilegal. Lalu kemudian buktinya apa? Jadi tidak ada adu bukti. Seharusnya memang benar yang dikatakan oleh Prof. Mahfud yang dalam konteks pembuktian dikenal dengan istilah tegenbewijs, bukti yang berlawanan. Anda mengatakan 22 juta suara ini adalah ilegal. Anda mengatakan bahwa ini berdasarkan DPT siluman. Apa bukti Anda yang mengatakan bahwa ini adalah DPT siluman? Apa bukti Anda yang mengatakan bahwa ini adalah suara yang ilegal? Kalau dia bisa mengajukan bukti lalu kemudian pihak termohon akan mengcounter bukti itu yang disebut dengan istilah tegenbewijs. Ini yang sebetulnya tidak terlihat selama persidangan dalam beberapa hari di Mahkamah Konstitusi. Maka memang mudah bagi hakim untuk memutuskan, kecuali ketika pihak kuasa hukum pemohon bisa mendalilkan dan bisa membuktikan, ini loh bukti kami mengatakan 22 juta suara ini ilegal berdasarkan dari DPT siluman, lalu kemudian ada bukti yang berimbang di sini, lalu kemudian suatu situasi yang kita sebut dengan istilah preponderance of the evidence, hakim lalu kemudian masuk pada penilaian terhadap bobot bukti. Apakah akan mempercayai bukti pemohon ataukah akan mempercayai bukti termohon? Ternyata ini tidak ada adu bukti, tidak ada tegenbewijs di situ. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud bahwa hakim sebetulnya sangat mudah dalam mengambil putusan yang akan dibacakan besok. Prof. Edi, saya ingin kembali sedikit menyambung apa yang tadi dikatakan oleh Bang Don soal keyakinan hakim, ada jual beli keyakinan. Ini menarik karena ini menjadi sorotan banyak publik, terutama di last minute jelang-jelang pengumuman nanti putusan hakim dibacakan besok, putusan sidang MK yang akan dibacakan besok. Tapi kita tahu ini kan ada proses soal hakim, kita bicara lagi hakim. Ini kan pemilihan hakim konstitusi ini kan melalui proses hukum dan politik begitu kan. Fit and proper testnya juga di DPR. Ada perwakilan dari DPR, ada perwakilan dari pemerintah. Ini tidak bisa diabaikan dari perbincangan soal konflik of interest. Anda melihatnya seperti apa, Prof. Edi? Kalau saya terus terang saja, saya sangat percaya kepada 9 hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, mereka ini orang-orang pilihan. Yang kedua, kalau kita melihat latar belakang dari 9 hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, ini ada 7 hakim yang berdasarkan experience, dalam berdasarkan pengalaman ya. Misalnya ketika kita berbicara mengenai hakim-hakim dari Mahkamah Agung, di situ ada Dr. Manhan Sitompul, ada Dr. Soehartoyo, ada Ketua Mahkamah Konstitusi. Mereka ini sudah berpuluh tahun menjadi hakim. Sekali lagi mereka ini berpuluh tahun menjadi hakim.
Jadi sebetulnya ketika menghadapi situasi sidang seperti ini, itu bukan hal yang rumit untuk mengambil suatu putusan. Yang berikut kita lihat ada hakim-hakim dari DPR. Di sini ada Profesor Arief Hidayat, ada Profesor Aswanto, ada Dr. Wahidudin Adams. Beliau bertiga ini bukan baru pertama kali untuk menjadi hakim. Beliau ini sudah periode yang kedua. Jadi beliau sudah memiliki experience, pengalaman dalam memutus perkara. Apalagi ketika misalnya seperti Profesor Aswanto, Profesor Arief dan Dr. Wahidudin Adams ini sudah menghadapi hal yang sama dalam 2014. Sementara tiga hakim yang lain, Dr. Palaguna ini sudah pernah menjadi hakim konstitusi sebelumnya. Kemudian istirahat sebentar lalu masuk lagi menjadi hakim konstitusi. Sementara dua orang guru besar lainnya, Profesor Eni dan Profesor Saldi yang baru pertama kali menjadi hakim konstitusi. Prof. Saldi itu saya kira baru 1 tahun lebih sedikit, sementara Prof. Eni ini kan kurang dari 1 tahun. Tetapi apa? Beliau-beliau ini mempunyai kepakaran di bidang hukum tata negara yang sangat mumpuni, yang sangat kredibel. Jadi kalau soal hakim saya yakin dan percaya bahwa mereka memiliki integritas dan yang kedua mereka memiliki basic knowledge yang sangat kuat untuk memutus perkara itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Edi. Mudah-mudahan Prof. Edi masih akan hadir kembali besok begitu ya. Kita tunggu Prof. Edi di Jakarta. Kalau begitu, penonton juga menunggu Prof. Edi. Kita tunggu langsung di Kedoya ya, di studio ya. Prof. Edi ini sempat menjadi trending topik loh di Twitter begitu ya. Baik, Prof. Edi terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV. Selamat malam dan bukan kali ini saja karena 2017 juga sempat menyita perhatian publik di sidang kasus Ahok. Betul sekali. Beberapa kali menyita perhatian publik. Baik, dan mudah-mudahan besok juga bisa akan hadir kembali di layar Metro. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita masih ada beberapa kesaksian, cuplikan-cuplikan yang lucu-lucu yang nanti mungkin bisa kita komentari untuk membuat suasananya mungkin menjadi lebih ringan, lebih cair menuju putusan dari MK besok. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami segera kembali sesaat lagi. Ya, di antara ketegangan persidangan ternyata yang masih sempat muncul. Ada momen-momen yang seperti itu yang mengendurkan gitu ya. Saya bilang tadi ada dramatisasi, ada drama. Dan itu membuat kita mengingat momen tidak persidangan terlupakan begitu ya. Ya, itu sekelumit kisah mungkin sisa-sisa yang nanti akan sedikit mulai terlupakan karena besok orang sudah menunggu keputusannya. Putusan MK. Menjadi sangat amat dinanti karena tentunya kan putusan para hakim ini akan menentukan masa depan kepemimpinan nasional selama 5 tahun ke depan gitu ya Bang. Jadi ada cerita nasib perkara ini ditentukan oleh 5 hakim konstitusi. Nah, kalau votingnya menang 5 selesai. Ada yang mengatakan 9-0, tetapi tadi kan Kania bicara tentang kemungkinan dissenting opinion. Saya juga tidak tahu. Prediksinya sejauh ini dissenting opinion pun sejauh ini para pengamat tidak ada yang Mahkamah Konstitusi ketika ada uji materi undang-undang misalnya atau dalam penanganan sengketa pileg atau pemilu legislatif. Dianggap normal sebetulnya. Dianggap normal. Tapi nanti ada yang mengkhawatirkan. Nah, itu bagaimana kira-kira Bang Don ketika misalnya kita sedikit boleh berandai-andai ketika nanti misalnya prediksi berandai-andai. Ada satu saja begitu tiba-tiba yang misalnya mengeluarkan dissenting opinion. Sebetulnya mau 1 mau 4 sepanjang kalau sudah putusannya mengatakan 5 mengatakan menolak permohonan ya tetap saja kan selesai kan. Cuman tadi itu kan soal politisasinya lalu kemudian orang karena ini kan peradilan pertama dan sekaligus terakhir. Alfa dan Omega. Jadi final dan mengikat. Jadi tidak ada. Tapi kalau kita nguping ya berbagai kesaksian dan berbagai pakar termasuk Prof. Edi tadi ya mestinya tadi kan Prof. Edi sudah kasih clue. Sidang ini sebenarnya mudah bagi hakim untuk memutuskan. Dan itu mungkin yang menjelaskan kenapa kemudian keputusan itu sudah selesai. Kalau tadi lihat penjelasan dari MK, dari humasnya ya sebenarnya tinggal menyusun saja. Dan keputusannya bisa dibuat sehari lebih cepat dari tenggat kan? Ya, bahkan kabarnya dengar-dengar juga kabarnya sebelum hari Senin juga sebenarnya sudah keluar begitu ya sudah. Tapi memang sekarang ada kinerja dari panitera mungkin yang harus menyusun naskah yang akan dibacakan besok. Dan sidangnya akan dimulai pukul 12:30 tapi di Metro TV sendiri akan disiarkan langsung kan? Betul, kami akan hadir lebih awal dari jam 10 pagi. Kami akan hadir melalui live event yang akan menghadirkan putusan sidang MK. Dan dengan demikian perbincangan kita sudah selesai, berarti ya sudah mengantarkan kurang lebih mudah-mudahan informasi yang tadi kita sudah bicarakan dan juga wawancara bersama dengan dewa dari Prof. saksi tingkat dewa bisa memberikan sedikit gambaran apa yang bisa kita harapkan besok begitu ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami dalam Special Report jelang sidang MK. Selamat malam.